Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala bi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak segenap pengurus masjid dan pengurus pasar, bil khusus yang hadir ta'lim pada malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan sebab bertaklim, dengan sebab silaturahmi, dengan sebab beriktikaf di Baitullah ini, dengan sebab mempelajari tata cara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, salawat serta salam mari kita terus anjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi fikih dengan kitab Fathul Qorib, atau dengan yang tayang di layar itu kitab Tausyekh sebagai syarah daripada Fathul Qorib. Yang malam ini di kitab yang Bapak pegang di halaman 151. Di halaman 151 baris ketiga ada faslun fi qasris sholati wa jam'iha. Silakan dicari dan perhatikan, dan kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surat Fatihah. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan bacaan Ummul Quran Allah senantiasa mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu, terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzah. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang masih hidup dengan sebab niat selalu bertaklim, mudah-mudahan diberikan panjang umur, diberikan sehat walafiat, dimudahkan rezeki kita, dihasilkan semua maksud dan hajat kita. Keluarga kita yang sakit mudah-mudahan dilekaskan sembuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewat majlis taklim ini juga kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, mudah-mudahan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah Rasulillah wa bi barakati mu'allif hadzal kitab wa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik hadirin, pasal qasar sholat ini sebagaimana yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu sangat penting kita pelajari, karena akibatnya saya kemarin sudah sampaikan seakan-akan Haji Muthalib itu anti ziarah. Bahkan ada yang ngomong Haji Muthalib itu sudah bukan NU lagi, sudah Muhammadiyah anti ziarah. Bukan anti ziarah, bukan. Tetapi saya benci kepada yang ziarah, yang meninggalkan sholat. Alasannya ada beberapa hal, karena dia tidak bisa sholat dalam perjalanan dengan sholat qashar dan jamaah. Dan menurut pengetahuan saya ada beberapa kesalahan dalam melaksanakan sholat qashar. Ada yang qashar sholat, jamak sholat, di jamaknya asar dengan maghrib, padahal itu bukan jodohnya. Jodoh asar itu ke zuhur, maghrib itu jodohnya ke isya, bukan asar ke maghrib. Walaupun asar lebih dekat dengan maghrib, tapi itu bukan jodohnya. Ada kalanya juga karena di perjalanan dibolehkan qashar, maka
Sholat maghrib juga dikosor menjadi 2 rakaat. Itu kesalahan yang kesekian. Padahal yang bisa dikosor itu hanya sholat yang 4 rakaat, diantaranya zuhur, asar dan isya. Maghrib tidak bisa dikosor karena maghrib terdiri daripada 3 rakaat. Mustahil 3 rakaat dibagi 2 menjadi 1 rakaat setengah. Adapun sholat subuh, pernah Bapak mendengar sholat subuh bisa dikosor? Pernah dengar enggak? Enggak pernah. Yuk kita kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi qasri sholati wa jam'iha. Dalam pasal ini akan menjelaskan bagaimana mengqasar sholat dan menjamaknya. Sholat dalam perjalanan itu ada sholat qasar. Qasar itu artinya diskon 50%, yang tadinya 4 menjadi 2. Yang tadinya dilaksanakan di 2 waktu itu bisa dikosor dalam 1 waktu. Qasar artinya diskon 50%. Yang kedua wajam iha, dan jamaknya sholat. Jamak itu dikumpulkan sholat yang 2 menjadi 1. Antara zuhur dan asar, ingat jodohnya zuhur dan asar, dan antara maghrib dan isya. Kalau salah menjodohkan asar dijamak dengan maghrib, digabung dengan maghrib, isya digabungnya sama sholat apa? Nggak boleh. Bagaimana hukumnya sholat yang tadi? Wa yajuzu, dan boleh lil musafiri, bagi orang yang bepergian, al mutalabbisi, yakni melakukan bisafari, dengan bepergian. Cuman bepergiannya itu ada tanda petik. Lihat di layar, bepergiannya itu li ghardin sahihin, karena tujuan yang bagus. Tidak cuman sembarang bepergian, tetapi ada li ghardin sahihin, tujuan yang baik. Tidak semua perjalanan bisa dikosor. Nanti kita jelaskan satu persatu. Ada hukum, ada 5 hukum perjalanan. Apa yang jajuzu, yang diperbolehkan? Qasrus sholati, mengqasar sholat, ar-rubaiyati, mengqasar sholat yang memiliki 4 rakaat. Dan sholat juga al-maktubati, sholat fardu yang 5 kali. La nahwi manduratin, tidak bisa dikosor seandainya sholatnya sholat nazar. Dia nazar, kalau saya jadi punya istri orang Surabaya, saya mau sholat sekaligus 8 rakaat 1 kali usolli. Begitu jadi, dalam perjalanan dia kesor sholat dari 8 menjadi 4. Tidak bisa, karena itu nadar. Fardunya fardu aridi, bukan fardu asli. Dan juga yang bisa dikosor sholat itu minar rubaiyati, dari bangsa sholat yang 4 rakaat, la ghairiha, tidak pada yang lainnya, min sunaiyatin. Nah, dari sholat yang 2 rakaat, wa sulasiyatin, dan sholat yang 3 rakaat. Sekali lagi, mengqasar sholat itu hanya dari sholat yang 4 rakaat, tidak bisa dari sholat yang 2 rakaat, tidak bisa dari sholat yang 3 rakaat. Ijma'an. Sekarang fokus ke layar. Hukiyah.
Diceritakan anbak di ashabinya, dari setengah kelompok sahabat Imam Syafi'i ada kelompok-kelompok ulama-ulama jawaza qasri subhi yang memperbolehkan sholat qasar, sholat subuh bil khaufi dalam keadaan takut ila rokaatin, cukup 1 rakaat. Silakan. Ada yang bertanggung jawab ba'di ashabina ketika umpamanya di hutan lebat kita takut sholat subuh kalau sampai 2 rakaat ketahuan macan, atau di penjara takut kalau sholat subuh 2 rakaat kelamaan ketahuan sipir, atau di tempat gawat takut kalau sholat subuh 2 rakaat kelamaan ketahuan gerampok, maling, garong, begal, maka kita laksanakan sholat subuh ila rokaatin, 1 rakaat sah. Nah, baru ketemu. Selama ini belum ketemu ya. Udah sampai di situ. Masuk ke season kedua. Al-Ininiyah kedua. Namun wajawazul qasri robaiyati, dan boleh mengqasar salat yang 4 rakaat itu bi khamsi syara'ita, dengan 5 syarat. Tidak sembarangan, ada syaratnya 5. Al-awalu, yang pertama, ayakuna safaruhu, ialah harus ada dalam pepergiannya itu syaksi, seseorang, fi ghairi maksiatin, pada selain maksiat. Yang pertama, perjalanannya itu bukan perjalanan maksiat. Kenapa perjalanan bisa maksiat? Karena tujuannya maksiat. Mimba bima la yatimul wajibu ila bihi fahuwa wajibun. Karena tujuannya maksiat, maka dalam perjalanan pun sudah dicatat maksiat, perjalanan maksiat. Apa saja perjalanan yang dianggap tidak maksiat oleh hukum? Perjalanan yang tidak dianggap maksiat oleh hukum huwa syamilun, yaitu meliputi lil wajibi, kepada perjalanan wajib. Mau kemana Pak? Mau ke Surabaya, ngapain? Mau bayar utang wajib apa enggak? Ketika bayar utang wajib, maka perjalanan juga masuk dalam kategori perjalanan wajib. Wasapari hajin, dan pergi berhaji. Menunaikan ibadah haji bagi umat Islam adalah suatu kewajiban, bahkan masuk rukun Islam. Maka dalam perjalanan haji boleh sholat di qasar. Yang pertama. Yang kedua, walil mandubi, dan kepada perjalanan sunnah. Mau kemana Pak? Mau ke Bandung, ngapain? Kasilaturahmi, seperti silaturahmi. Silakan. Perjalanan menuju Bandung, perjalanan menuju Surabaya, tujuannya silaturahmi lebaran, silakan dalam perjalanannya di qasar. Bahkan di sini wa ziyaratu qabrin nabi, dan termasuk ziarah ke kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah, itu juga perjalanan sunnah. Yang ketiga, boleh qasar salat dalam perjalanan walil mubahi, dalam perjalanan mubah. Apa arti mubah? Mubah wujuduha wa adamuha kal adam. Ada dan tidak adanya tidak ada hukumnya.
Kalau wajib tadi, perjalanan wajib, mayusabu fa'ilu wa yu'aqabu tariku, melaksanakan dapat pahala, meninggalkan dapat sunnah, meninggalkan dapat siksa. Perjalanan yang kedua sunnah, melaksanakannya dapat pahala, meninggalkannya tidak dapat siksa. Yang ketiga walil mubah, perjalanan mubah, melaksanakan dan meninggalkannya tidak dapat pahala dan tidak dapat dosa. Seperti apa? Kasafari tijaratin, seperti perjalanan dagang. Dagang itu usaha. Usaha itu mubah, mau usaha atau tidak terserah. Atau kita ngajak keluarga giban, dalam bahasa fikih itu giban, menyenangkan keluarga seminggu sekali, rekreasi keluar kota, nyewa villa di puncak, itu giban namanya. Silahkan bi ghairi akfanil mauta. Wa illa, tetapi ada dua perjalanan lagi yang tidak boleh melaksanakan sholat qashar, kuriha walil makruhi kasafarin munfaridin la syamin bil lail, seperti perjalanan seorang diri di waktu malam yu'anisu billah ka ba'di sholihin fa innahu la karata fi wa yukrahu safaru isnaini faqat. Amma safarul maksiyah, adapun perjalanan maksiat, kasafari, seperti pergi liqat itariq, untuk membegal, merampok, fala yutarakhasu fi, maka tidak ada kemurahan bagi safar itu. Bi qasrin, tidak boleh dengan qashar, wala jam'in, dan juga tidak boleh dengan jama'. Adapun perjalanannya perjalanan yang haram, perjalanan yang maksiat, mau kemana Pak? Mau ke Lampung, ngapain? Mau ngebegal, itu haram, maksiat. Mau kemana Pak? Mau ke Bandung, ngapain? Nengokin selingkuhan, itu perjalanan maksiat. Maka di perjalanan itu tidak dapat rukhsah dari Allah, tidak boleh sholatnya diqashar, tidak boleh sholat jamaah, karena perjalanannya perjalanan maksiat. Pertanyaannya, apa iya ya orang mau ngebegal masih inget sholat? Sebodoh lah. Saya mau cuma baca doang. Ceritanya yang ngebegalnya mungkin santri. Itu yang pertama, syarat yang pertama. Wasani, dan yang kedua, syarat sholat qashar dan jamaah, antakuna musafatu safari sittata asyara farsakhan. Yang kedua, harus ada perjalanannya itu, yakni berpergian itu jarak 16 parsakh. 16 pos. Di zaman Belanda itu perjalanan jalan raya itu ukurnya bukan km, bukan kilometer, tapi pos, parsakh. Sampai sekarang di jalan Ustadz Wahyu kebetulan orang sana, di jalan yang Rangkas Bitung menuju Cisimet itu masih ada kata-kata pos. Pos 2, pos 3. Itu parsakh di zaman Belanda. Bukan kilometer sudah zaman kini. Tahdidan, dengan batas tahdid. Dalam hukum begitu ada dua kalimat, ada dua istilah, ada tahdidan, ada taqriban. Apa artinya? Kalau tahdidan, tidak boleh kurang sedikit pun, tidak boleh lebih sedikit pun, tahdidan. Tapi kalau takriban, diambil dari kalimat qaraba, artinya mendekati, kurang lebih sedikit, itu tidak masalah. Itu tahdidan wa takriban. Kalau harga, tahdidan itu harga mall, nggak bisa ditawar walaupun seperak. Tapi kalau takriban,
harga Tenabang, harga jembatan 5, nawarin 150, ditawar 75 dikasih. Takriban. Nah, harus Bapak ingat, perjalanan 16 pos itu wala tuhsabu muddatur ruju'i minha, dan tidak dihitung waktu kembalinya dari perjalanan itu. Jadi perjalanan 16 pos itu perjalanan satu trip, bukan bolak-balik. 16 pos itu dari Jakarta ke Cirebon umpamanya. Bukan dari Jakarta ke Cirebon, Cirebon ke Jakarta lagi, enggak, bukan begitu. Satu trip, satu kali jalan, bukan bolak-balik. Sebagaimana sa'i masih banyak yang salah kaprah ngitungnya bolak-balik satu, padahal enggak. Pergi dari Sopak ke Marwah satu, baliknya Sopak ke Marwah juga dihitung satu, bukan pulang pergi. Wal parsah, dan satu parsah itu adalah salah satu amyalin 3 mil. Ada yang tahu ukuran mil? Pos? Nggak ada yang tahu. Mil nggak tahu, pos nggak tahu. Di zaman Syekh Nawawi ini. Wahina idzin, dan ketika demikian pamajmu'ul paraksikhi, maka jumlah 16 pos itu adalah samaniyatun, ialah 8, wa arba'una, dan 40 mailan mil. Jadi jumlah 16 pos itu sama dengan 48 mil. Wal mailu, dan 1 mil itu adalah arba'u alafi khutwatin, yaitu 4.000 langkah. Wal khutwatu, dan 1 langkah itu salah satu aqdamin, ialah 3 telapak kaki. Pernah nggak ngukur langkah kita berapa telapak kaki kita? Saya yakin nggak pernah, nggak ada yang pernah. Masa wodo urusan. Wal muradu, yang dimaksud bil amyal dengan mil itu adalah al hashimiyah, mil hashimiyah. Singkatnya, kalau perjalanan Bapak ini sudah pakai jarak aman minimal 100 km, itu sudah boleh dikosor. Cirebon ada nggak 100 km? Ada, boleh kosor. Bandung ada nggak 100 km? Ada, boleh kosor. Bogor ada nggak 100 km? Nggak ada, nggak boleh dikosor. Bekasi nggak ada. Jadi minimal 100 km baru boleh dikosor. Wasalisu, dan yang ketiga, ayakun al-qasiru, ialah harus ada orang yang mengkosor sholat itu muadyan li sholati, menunaikan sholat ar-rubaiyati yang 4 rakaat. Syarat yang ketiga yang diperbolehkan sholat qashar di jalan itu adalah sholat yang dilaksanakan kewajiban saat itu, hari itu, jam itu. Jangan ngakalin hukum. Bagaimana ngakalin hukum? Amal faitatu, adapun sholat yang luput hadron, di waktu di rumah, pala tuqdo fihi maksuratan, maka tidak boleh diqadha pada waktu hadir dengan dikosor.
Sebelum perjalanan dia catat sebulan ini meninggalkan sholat ada 10 waktu 1 bulan. Isya 2, Zuhur 2, Asar 3, 10. Dalam perjalanan Zuhur dan Asar dan Isya itu diqadha, cuman dengan cara dikosor. Itu tidak boleh, itu ngelicikin hukum. Karena waktu meninggalkannya di rumah, mestinya diqadha juga normal, karena waktu meninggalkannya dalam situasi normal. Bagaimana kalau dulu perjalanan nggak sholat karena belum ngaji, belum tahu bagaimana qashar? Sekarang sudah ngaji, sudah tahu bagaimana qashar. Saya mau mengqashar, mengqadha qashar sholat waktu perjalanan dulu tidak sholat. Amwal fa'idatu bis safar, dan sholat yang ketinggalan pada waktu perjalanan tuqdha bihi, maka boleh diqadha dengan waktu safar maksuratan, diqashar. Adapun perjalanan di masa lalu tidak sholat karena tidak tahu caranya, sekarang sudah tahu caranya bagaimana sholat dalam perjalanan, maka sholat-sholat yang ditinggal dalam perjalanan di masa-masa lalu sekarang saya mau qashar dalam perjalanan juga boleh nggak? Boleh, boleh, karena kasusnya sama. Dulu meninggalkannya dalam perjalanan, sekarang mau qasharnya juga masih dalam perjalanan. Satu nada, silahkan. La fil hadri, tapi tidak boleh kalau diqasharnya di rumah, karena rumah bukan tempatnya mengqashar sholat. Mengqashar sholat itu tempatnya di perjalanan fis safar. Kalau di rumah tidak boleh mengqashar sholat, walaupun sholat yang ditinggalkannya waktu dalam perjalanan. Ketika diqasharnya di rumah tidak boleh. Kalau mau diqashar di rumah, diqadha di rumah, qadhalah secara normal, bukan qashar lagi. Warabi'u, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.